Oke, terima kasih kepada Abang Mario. Terima kasih juga kepada teman-teman lainnya yang masuk di dalam kepengurusan The Source karena sudah mempercayakan saya menjadi speaker materi pada malam hari ini. Oke, disclaimer on dulu ya, bahwasanya saya bukan seorang yang ingin menggurui nih di forum ini ya. Saya nggak jago-jago banget juga. Yang di sini mungkin ada yang lebih senior daripada saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, tetapi saya ingin berkongsi ilmu yang pernah saya pelajari, oke guys? Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita bisa berkumpul pada forum ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan pada malam ini bisa bermanfaat buat kalian dan menjadi keberkahan di kemudian hari. Amin. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan ulang nih. Nama saya Waliur Rahman Syekh, biasa dipanggil Walsi. Itu nama panggung di internet ya, Walsi. Oke, mantap. Oke, saya seorang full time elitician trader dan saya mahasiswa tingkat akhir. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu Dow Theory. Oke, wait. Dow Theory, apa itu Dow Theory? Bisa kita pahami bahwa tertulis teori di dalam itu ya, bahwa adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang hadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel. Nah, maksudnya ini sebuah perkataan atau statement seseorang terkait yang suatu hal apa yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Nah, oke. Kita lanjut, dan ini adalah penemu daripada Dow Theory, Charles Dow. Oke, bisa kita lihat bahwa dia lahir pada 1851 sampai 1902. Berarti teori ini sudah mencapai 100 tahunan ya, sampai sekarang. Teori udah 100 tahun. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah nama-nama yang mengembangkan serta menyempurnakan teori Charles Dow menjadi sebuah teknik klasik. Oke, apa saja teori-teori yang dikatakan oleh Bapak Charles Dow ini? Kita next slide, let's go. Teori yang pertama adalah market punya 3 tren. Dia punya 3 tren tuh. Yang pertama adalah primary trend atau tren utama atau major trend. Nah, kata major trend ini tuh sudah ketika strukturnya sudah besar. Kalau primary trend ini masih yang sedikit-sedikit intermediate lah, yang kecil-kecil lah. Yang kedua adalah secondary trend atau pullback. Primary trend yang sebenarnya, secondary adalah yang pullback-nya. Terus yang ketiga adalah minor trend. Nah, minor trend nanti saya akan jelaskan di next slide. Oke, kita masuk ke dalam formasi anatomi pola harga. Nah, kalian pernah lihat kan di line chart itu dia ada nih garis yang naik baru dia turun. Kan dia ini sebenarnya adalah pola bullish yang belum sempurna. Kita nggak tahu nih dia mau turun atau mau ke bawah nextnya kan. Belum ada konfirmasi sama sekali di dalam situ. Sama juga kalau misalnya dia bearish, dia membuat low, kemudian dia membuat high. Oke, nah ini dikatakan sempurna apabila dia membuat higher high. Dia membuat high, kemudian dia membuat higher high. Membuat low, kemudian dia membuat lower low lagi. Maka ini menjadi orang-orang bilang itu bullish harmonik namanya. Bullish harmonik dan bearish harmonik. Oke, berarti kalau kita bisa lihat di sini dari sebuah konfirmasi struktur, apabila dia uptrend harus ada 2 higher high. Kalau dia 2 lower low, maka itu terkonfirmasi sebagai bearish. Sesimpel itu sebenarnya struktur. Oke. Dan ini ada juga yang namanya equal high dan equal low. Ini yang dinamakan sideway. Nah, biasanya juga sideway itu sebenarnya di dalam berada di dalam struktur aja sih sebenarnya. Nah, ini biasanya yang apa ya namanya ya, liquidity ini kena sepak semua di sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah formasi anatomi harga yang menurut maksud saya yang kayak gini ya. Nah, ini saya mau annotate dulu deh, biar nggak bingung. Bisa ini, erase.
Dia mau select ya, stand row, lain text clear. Gimana sih bang? Annotate. Oke, draw. Nih, anggap aja. Bilang ya kalau misalnya kata-kataku kecepatan, bang. Halo, bang. Iya, bisa lanjut. Aman ya. Oke. Oke, ini formasi yang udah sempurna ya. Anggap aja ini yang biru, yang hitam, yang hijau, yang hitam ini belum ada. Anggap aja belum ada. Oke. Ini misalnya market pertama kali muncul saat gini. Oke. Pertama kali dia muncul, ini dinamakan sebuah tren baru ya. Ini adalah tren baru. Namanya ini primary. Awal pertama kali sekali ini sebenarnya dia primary. Kemudian price dia melakukan penurunan, dia pullback gini kan, ini dinamakan secondary. Nah, dia sudah membuat semacam kepala cangkul ya. Tapi apakah ini sudah terkonfirmasi bullish? Belum. Terkonfirmasi bullish apabila dia membuat seperti ini. Nah, ketika dia sudah membuat pola bullish harmonik seperti ini, maka ini struktur ini akan melahirkan sebuah struktur yang baru. Maksudnya dia akan membuat seperti ini lagi. Nah, ini primary, secondary, primary, lahirlah primary yang baru, maka yang di dalam ini akan menjadi minornya si primary yang baru. Gitu. Jadi ini minor. Nah, lanjut ketika dia pullback lagi, terus dia sudah membuat juga seperti ini, terus dia naik, kemudian dia membuat minor lagi, terus ketika dia sudah sudah sempurna seperti ini, maka kita bisa tarik dari bawah sampai atas. Ini akan menjadi major. Maka semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kalian pasti dengar kan, struktur itu fraktal. Ya, seperti ini. Fraktal ini maksudnya fraktal. Oke, ini akan maka yang hijau ini adalah major. Ini tren besarnya. Kemudian intermediate yang awalnya secondary menjadi intermediate ini adalah pertengahan daripada si primary ini, nih yang ini dia punya pertengahannya. Kemudian di dalamnya lagi ada anaknya lagi namanya minor. Nah, sama aja sini di sini juga ada. Pokoknya dia menjadi fraktal lah. Kalau kalian lihat di time frame kecil mungkin kelihatan. Makanya kita disuruh buat melakukan analisa mulai dari time frame yang besar karena kita mau lihat dulu strukturnya bagaimana, baru kita mengecilkan, melihat struktur sampai yang paling kecil, baru kita follow the trend gitu. Oke, kita lanjut. Saya kira ini sudah selesai ya, yang saya jelaskan ini enak banget benar sebenarnya. Kita lanjut ya. Oke, prinsip yang kedua adalah tren terdiri dari 3 fase. Ini teori yang dikemukakan yang kedua ya. Tren terdiri dari 3 fase sebenarnya. Akumulasi, partisipasi, dan distribusi. Nah, ini aku ngelihat di internet ya, berkembangnya zaman, oh ternyata ada namanya kapitulasi juga. Kapitulasi itu downtrend. Oke, berarti nambah ya, jadi 4. Next, ini adalah strukturnya menurut Charles Dow. Dia permulaan awal tren ini adalah sideways kan. Dia akumulasi, kemudian dia naik, ini partisipasi membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Ini udah breakout sideways nih. Dia membuat higher higher low, kemudian dia sudah sampai paling atas lagi di fase distribusi ini, di fase di mana para investor atau para buyer itu sudah jenuh untuk membeli dan merasa bahwa itu adalah kemahalan, makanya mereka mau take profit. Composite man pada mau take profit, makanya ini adalah distribusi. Dia mendistribusikan barang ke bawah lagi. Dan ini breakout, membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, kemudian dia sideways lagi. Nanti kalau sudah harganya murah, dia akan melakukan akumulasi lagi. Jadi seperti itu. Market benar-benar history repeat itself. Ya. Kita lanjut.
ini chart emas. Kalian bisa lihat akumulasi, partisipasi, distribusi, dan kapitulasi. Kelihatan banget kan dia. Kita lanjut. Bitcoin. Bitcoin udah masuk di akumulasi ya. Possible-nya iya, karena dia semacam membuat sideway. Ya, pola-polanya itu semacam sideway aja dia gitu. Kalau partisipasi ini akumulasi, kemudian apa namanya kapitulasi, kemudian dia akumulasi lagi, nanti partisipasi lagi possible. Next, US 30. Ini dia masuknya sideway-nya tajam ini karena COVID ini. Kemudian bidden naik, jadi partisipasi pada take profit baru turun lagi, ini inflasi. Oke, kita lanjut. Prinsip yang ketiga, grafik pasar yang berjalan sudah menjelaskan apa yang terjadi di dunia ini. Makanya ada yang chartis itu yang nggak peduli sama sekali dengan berita, betul-betul nggak peduli. Apa yang saya lihat di chart itu sudah menggambarkan apa yang terjadi gitu. Kita langsung next. Nah, ini contoh ini ya. Contoh CPI 830 gold. Ini lupa saya tanggal berapa. Dia membuat strukturnya lower low, tapi dia majornya memang sudah lower low ya, strukturnya. Nah, ini sebenarnya dia sudah break membuat higher high di sini kan. Strukturnya lower low, lower low, higher high. Tapi apakah dia sudah terkonfirmasi sebuah bullish? No. Ingat tadi yang saya katakan higher high harus 2 kali. Tidak boleh dia melakukan higher high 1 kali baru kita berasumsi bahwa itu adalah uptrend. No. Dia harus 2 kali. Oke. Dan di sini kita bisa lihat dia membuat equal low. Nah, ketika high membuat equal low, oke. Ini bisa saja ini ranging. Oke, ranging dia membuat apa ya? Gimana dia tuh mau dia naiknya choppy, pelan, santai gitu. Baru tuh pas di news 230, ini 830 ya, 2030 CPI. Maksud dari market discount everything itu sebelum 2030 dia sudah membuat konfirmasi. Nih, konfirmasinya kalian bisa lihat adalah bearish engulfing. Dan bearish engulfing-nya ini dia bertepatan di area supply. Di area resisten atau supply di area sini. Dia nggak bisa memecah area high-nya yang ini. Dan malah membuat bearish engulfing dan boom ke bawah. Membuat lower low. Dan next dia pasti membuat lower low lagi kan di sini. Nah, terus berita muncul itu setelah news ya kan. Nggak mungkin mereka membuat redaksi setelah kalau newsnya belum muncul kan nggak mungkin gitu kan. Jadi apa yang sudah tercantum di dalam candlestick ini, candlestick kan indikator juga, tercantum di dalam sini, ya udah kalian kalau bisa analisis ini pasti dapat chart. Kalau news ya telat, pasti telat dapatnya, redaksinya belum jadi gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat, indeks harus saling berkorelasi dan saling mengkonfirmasi satu sama lain. Maksudnya apa tuh? Misalnya kita punya Nasdaq, kita punya US 30. Nah, Nasdaq ini kan dia dalamnya tuh perusahaan-perusahaan teknologi kan, dan US 30 mungkin saham-saham apa ya? Finansial kalau nggak salah. Nah, indeks A bearish to bullish dan indeks B bearish to bullish. Nah, mereka itu saling berkorelasi. Berarti keadaan ekonomi itu bagus saja gitu. Makanya saham-saham pada ikut bullish juga. Ini maksudnya berkorelasi. Mungkin yang belajar market dynamic mungkin mereka ngambil prinsipnya di sini. Oke. Kita lanjut. Yang kelima, tren akan dikonfirmasi oleh volume perdagangan. Jujur aja saya sudah jarang pakai volume. Mungkin ada juga abang-abang lain yang pakai volume. Mungkin ini pada zaman dulu ya. Indikator kan masih belum ada, Bollinger Band, belum ada sama sekali. Moving average kan masih apa ya? Masih jauh teorinya. Belum ada muncul sebuah teknikal yang lain. Makanya mereka pakai volume aja gitu. Kita lanjut. Yang keenam, tren akan terus berlanjut
sampai adanya tanda-tanda pembalikan arah yang jelas. Ini maksudnya, yang tadi saya jelaskan harus ada 2 kali lower low. Nih dia higher high, low, higher high, higher low, higher high, kemudian dia break lower low menjadi lower low. Apakah lower low ini sudah terkonfirmasi sebuah bearish? No, dia harus break ini dulu, baru kita boleh jadi seller. Nggak boleh kita nggak boleh jadi buyer kalau misalnya dia belum terkonfirmasi 2 kali lower low. Jadi seperti itu ya. Kesimpulan pada Dow Theory ya. Dow Theory itu cuma ada 6 sebenarnya, tapi banyak sekali technical analysis yang muncul 100 tahun ini. Iya kan? Pasti. Dan indikator juga banyak banget. Nggak tahu lagi, tak hambur pokoknya. Jadi kesimpulannya adalah market bergerak di dalam tren. Itu yang harus kalian catat. Kemudian sejarah akan terulang kembali. Sejarah akan terulang kembali itu yang akumulasi, partisipasi. Ya, jadi kalau kalian sudah tahu Dow Theory, jangan bingung kalau ini lagi fase kapitulasi semua market. Santai aja, ya kan? Jadi seller aja banyak-banyak, jangan jadi buyer gitu. Kemudian pola harga sudah menggambarkan apa yang terjadi di dunia ini, market, discount, everything. Oke. Dan yang terakhir, tambahan dari saya adalah selalu menunggu konfirmasi. Oke guys, ini adalah materi Dow Theory. Sekarang kita akan masuk supply demand. Bang, mau tanya jawab dulu atau lanjut ke supply demand, Bang? Kayaknya kita bahas Dow teorinya dulu kali ya. Oke, Gimana siap. teman-teman? Coba masuk ke slide-nya tadi yang ke-4 apa? Berapa sih tadi? Yang tadi contoh market kapitulasi tadi. Oh, kapitulasi. Ya, ini. Oke. Ini teman-teman, saya mau teman-teman ada mungkin yang mau bertanya atau saya wakilin. Oke, mungkin teman-teman masih pada bingung ini ya. Akumulasi itu apa sih, partisipasi? Tadi sebenarnya udah dijelasin sih di awal ya. Bedanya partisipasi dengan kapitulasi itu apa gitu? Kenapa? Bedanya, maksudnya gini, partisipasi ini maksudnya kan tadi apa namanya? Pas waktu bahas fraktal ya. Ini internet saya agak-agak unstable nih kayaknya. Apa namanya? Oh, sorry, ke yang tadi deh kayaknya, yang apa namanya? Degree yang tadi Walsi, yang pas bahas degree, major trend, Oh, degree nih. Ya. degree. Nah ini. Nah teman-teman mungkin Ini. ini yang sering pertanyaan dari teman-teman ya. Bahkan lewat DM biasanya. Saya maklumin karena masih baru di analisa teknikal gitu ya. Pertanyaannya selalu, Bang, trennya gold itu apa sih Bang? Katanya. Dia selalu bilang kayak gitu. Nah, maksud gue gini, boleh nggak Walsi contohin, misalkan nih, ini kan lebih ke degree ya, major, intermediate, sama minor gitu ya. Maksud gue, identifikasi major trend itu ada nggak? Boleh nggak sih dikaitkan dengan time frame contohnya? Kenapa? Identifikasi major trend itu sama intermediate itu sebenarnya bisa nggak sih didasarkan dipakai apa ya istilahnya, dilihat dalam time frame? Ngerti nggak maksud Dilihat pertanyaan dalam saya? time frame. Kelihatan Bang, serius. Oke, kita cek ya. Ya. Mungkin teman-teman, pertanyaan teman-teman soalnya kebanyakan soal itu. Jadi major trendnya apa sih sebenarnya katanya? Mengidentifikasi tren itu masih belum bisa gitu. Oke, untuk XAUUSD saya biasa pakai weekly ya. Oke. Weekly, oh dia terlalu sideways daily deh. Coba. Nih, major itu sebenarnya, major kita nggak usah terlalu ambil sikat yang ke bawah aja gini ya. Share Sebenarnya ini screen-nya coba, sudah, sih. udah masuk, belum ada ya? Ini masih paparannya tadi. Oh, sabar. Nge-lag kayaknya.
Nih. Sudah Nah, kelihatan ya, ya? ya siap. Oke, ini XAUUSD pada daily ya. Nah, kalau kita mau mencari major itu ada di monthly, di weekly, dan di daily. Nah, jadi kalau kalian mau analisa sebuah market, boleh kalian dari daily, karena pasti kalian nanti entry-nya di M15 kan sedikit-sedikit aja, palingan di bagian kecil-kecilnya daily. Nah, mungkin kalian, wah, aku analisa daily nih, mau langsung sikat sini nih, kan nggak mungkin gitu. Kan nggak mungkin. Ya. Kan kita pasti harus mencari struktur yang kecil-kecilnya supaya kita dapat entry yang bagus, stop loss yang bagus, ya kan. Sekarang pertanyaannya adalah di manakah major? Di manakah major? Sebenarnya dalam sebuah ini nih, ini struktur full ini nih adalah major, tapi bagaimana cara kita mengcodingnya? Mengcodingnya itu ya kita mulai dari primary-nya dulu. Kalian bisa lihat di sini ada struktur bearish yang sempurna nggak di sini? Ya. Ah, ah, ah. Kemudian dia membuat ini. Nih, ini jadi primary, secondary, baru dia minor, dan dia turun ke bawah sini. Di dalamnya lagi ada minor. Ini lower low, lower high. Dan kalian bisa tarik, oke ini major. Tinggal tunggu pullback, aja. Oke, aku mau pullback ya tergantung kalian. Pakai pivot juga bisa, ngambil di sini juga bisa, ya tergantung teknik-teknik kalian mau dipakai. Tapi kayak kalau saya biasanya kalau males lagi pakai EW nih, lagi males banget pakai Delta Wave nih. Saya coding dulu di mana struktur-struktur yang seperti ini yang kelihatan aja ya, yang signifikan aja. Kalian nggak usah bingung nih, yang kecil-kecilnya ini kalian gambar-gambar juga yang kelihatan signifikan pullback ya. Nah, gini. Nah, ini otomatis dia akan menjadi support dan resisten, guys. Nih, resisten. Ini resisten. Kalau ganti ke line chart, nih berubah jadi resisten. Lihat nggak di sini resisten? Nah, di sini ada supply. Nanti kita belajar supply. Karena itu aja. Pertama kita coding dulu. Ya. Oke, kita lanjut ke majornya tadi tuh, struktur ya. Agak sedikit lepas tadi. Saya suka pakai bar chart. Ini kalau mau cek di sini dulu nggak apa-apa. Kalian gini, ujung-ujungnya aja dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, nih kita lihat secara garis besar dia melakukan downtrend. Tapi apakah di dalam ini dia melakukan downtrend juga atau dia masih melakukan koreksi? Kita lihat dulu di dalam sini. Ini dia membuat apa? Nih, kelihatan nih. Oke. Nih, ini struktur major yang besar. Ini betul-betul valid ya. Ini betul-betul valid kalau ini sudah bullish nih, bisa jadi bullish. Betul-betul valid karena ini besar banget, sudah susah loh itu nembusin ke situ. Dan kita turun ke lower time frame ya. Cek. Nah, ini struktur yang di daily ini sudah kita dapat nih. Dia sekarang membuat apa? Dia buat higher high. Oke. Berarti kita punya high-nya di sini. Sedangkan low kita ada di sini ya. Nah, ini apa yang maksudnya gimana nih? Kita tinggal tunggu aja gimana ini. Dia break ke atas, membuat higher high baru, atau dia lanjut ke bawah. Itu aja. Nah, kalau kalian mau lihat simple, mau dapatkan di sini, kalian turun lagi ke lower time frame, tapi kalian harus coding dulu di 4H. Selesai di 4H, turun ke H1. Selesai turun di H1, turun ke M15 atau ke M30. Cari struktur marketnya. Gitu.
Dia harus detail gitu. Mungkin yang baru detail. Mungkin kalau yang sudah level 4, trader level 4, dia ngelihat gini aja udah buy, sell, buy, Trader sell. level 4 itu apa ya? Apa ya namanya unconsensus apa kayak itu Oh, trader level 4. naked chart gitu ya. Nah, Ngelihat itu aja udah paham gitu ya. lihat chart aja gitu. Oke. Nah, oke Oke. teman-teman, ada ya. Nah, ini kan jadi time frame matter gitu ya. Jadi dilihat dulu gambaran cara mengidentifikasi tren itu ya dari daily dulu lah. Kalau sarannya Walsi, dia coding dulu Daily weekly lah ya. HPLT HT, sorry, gue lebih sering pakai HH LH gitu deh. Kalau sebelah kan peak and trough, gue pakai high and low gitu. Jadi codingnya dari time frame besar dulu, terus konsisten turunin time frame sampai akhirnya dapat konfirmasi gitu kali maksudnya ya. Jadi jangan bingung Iya. lagi ya teman-teman ya. Maksudnya ini trennya apa sih gitu. Itu pertanyaan yang paling sering masuk ke DM saya gitu. Jadi inilah salah satu cara mengidentifikasi sebuah tren dari suatu chart gitu ya. Oke? Nah, benar. Nah, antara gini aja jadi untuk Iya, gold nanti. iya betul. Benar. Dia mau buat higher high baru atau dia Atau dia lanjut turun gitu ya. ya itu aja. Oke. Jangan terkecoh sama ini. Kita lihat helikopternya dulu. Ini helikopter analisis nih garis besarnya gimana dia. Iya. Ini garis besarnya. Jangan kalian terkecoh di sini kena sepak. Kena. MC lagi. Oke. Jangan. Lihat dulu garis besarnya. Baru kalian bisa lihat yang kecil-kecilnya. Yang kecil-kecilnya juga buat entry sebenarnya. Iya. Lihat dulu garis besarnya. Gitu. Oke, ini ada yang mau bertanya khusus Dow teori dulu sebelum lanjut ke supply and demand. Dipersilakan open mic kalau ada yang mau bertanya. Nggak Bang ada? Kris nanya dong. Kalau si Chris pertanyaannya ngetes. Bang Oke. Kris nanya. Atau dia biasanya ada tamu katanya. Dia selalu gitu kalau Zoom. Oke, kayaknya nggak ada yang bertanya ya. Nanti biar gantian Walsi yang nanya ke teman-teman. Oke. Lanjut Walsi ke supply and demand.